Kisah-kisah di balik tabir kematian, pengalaman tak terlupakan seorang ulama pemandi jenazah. Jakarta, Indonesia. Kematian adalah sebuah misteri yang tak terhindarkan, sebuah gerbang menuju alam yang berbeda. Namun, bagi sebagian orang, tabir misteri itu terkadang tersingkap, memperlihatkan pesan-pesan mendalam yang seharusnya menjadi pengingat bagi yang masih hidup. Hal inilah yang dialami oleh Ustaz Haji Yadin Alia, seorang ulama pemilik beberapa pondok pesantren di Jakarta dan Pulau Seribu. Beliau berbagi kisah-kisah luar biasa yang disaksikannya sendiri saat mendampingi sang ayah, Bapak Ali Aska Mahfud atau akrab disapa Aki Talib, seorang pemandi jenazah yang sangat dihormati di kampungnya. Awal mula sang ayah menjadi pemandi jenazah. Kisah ini bermula sekitar tahun 1970-an. Di sebuah kampung yang kala itu masih sangat sederhana, suatu hari, ditemukanlah sesosok jenazah tanpa identitas yang sudah 3 hari mengambang di air. Kondisinya sudah membengkak dan tidak ada seorang pun, termasuk para kiai dan amil kampung, yang berani menyentuhnya. Demi kemanusiaan, ayah Ustaz Yadin, Aki Talib, memberanikan diri untuk merawat jenazah tersebut. Keajaiban terjadi saat jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Ayah Ustaz Yadin seperti tertidur dan mendapat bisikan, "Nama saya Tajuddin, dari Palembang." Dengan keyakinan penuh, Aki Talib mengumumkan nama jenazah tersebut. Beberapa waktu kemudian, keluarga almarhum datang dan membenarkan nama Tajuddin. Sejak saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap Aki Talib sebagai pemulasara jenazah tak terbantahkan. Ayah Ustaz Yadin juga memiliki kepekaan luar biasa terhadap kematian. Ia seringkali merasakan firasat, bahkan mengetahui siapa yang akan meninggal dan meminta untuk diurusinya. Fenomena ini, yang oleh orang Betawi disebut sawan bangke sawan mayat, sering membuat asma Aki Talib kambuh saat ada orang meninggal di kampung. Jenazah tukang gosip, hukuman di dunia yang mengerikan. Salah satu kisah paling mengerikan yang disaksikan Ustaz Yadin adalah saat memandikan jenazah seorang ibu yang semasa hidupnya dikenal sebagai tukang gosip atau penggunjing. Ibu ini sering membicarakan aib orang lain sambil mencari kutu rambutnya. Saat jenazah ibu tersebut dimandikan, dikafani, dan disalatkan, Ustaz Yadin muda ikut mengantar ke pemakaman. Ketika ikatan kafan dan penutup wajah dibuka di liang lahat, pemandangan yang terhampar sungguh mengejutkan. Wajah jenazah itu hitam legam, bukan karena memar, melainkan penuh dengan kutu rambut yang berlimpah. Kutu-kutu itu memenuhi kain kafan di bagian wajah, membuat semua yang hadir merinding ketakutan. Ayah Ustaz Yadin segera membuang kapas penutup wajah dan buru-buru menutup kuburan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang bahaya menggunjing dan menyebarkan aib orang. Jenazah anak durhaka, daging punggung menempel di tikar. Kisah lain yang tak kalah menggemparkan adalah jenazah seorang laki-laki yang meninggal. Saat dimandikan, jenazah tersebut dibaringkan di atas tikar pandan. Ketika akan diangkat, daging punggung jenazah itu menempel kuat di tikar, seolah-olah menyatu. Bahkan, daging itu terlepas dari tubuhnya syukuran punggung, memperlihatkan bagian dalam tubuh. Ayah Ustaz Yadin dan para pembantunya terus menggunting tikar sesuai ukuran tubuh jenazah, dan jenazah pun dikuburkan bersama tikarnya. Belakangan terungkap, almarhum semasa hidupnya dikenal durhaka kepada orang tua, sering membentak dan memarahi mereka. Bahkan, ibunya pernah mengeluarkan sumpah tidak akan ridha dunia akhirat. Peristiwa ini menjadi pengingat keras tentang azab bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini pula lah yang memotivasi Ustaz Yadin untuk mondok dan mendalami ilmu agama. Jenazah yang hidup lagi dan pakaian mayat hidup. Ada pula kisah lucu, namun mengandung pelajaran. Suatu hari, setelah memandikan jenazah seorang maman, Ustaz Yadin pulang ke rumah. Tak lama kemudian, heboh kabar di kampung bahwa si mamang gentayangan di hutan. Ternyata, Ustaz Yadin mengenakan pakaian bekas jenazah yang diterimanya sebagai upah dari keluarga almarhum. Sejak itu, ia kapok mengenakan pakaian bekas jenazah, takut dikira mayat hidup. Jenazah ibu menangis, tangisan hati yang tersakiti. Salah satu kisah yang paling menyayat hati adalah jenazah seorang ibu yang terus-menerus mengeluarkan air mata meskipun sudah meninggal dan dingin. Ibu ini adalah seorang ustazah yang memiliki anak kesayangan yang mondok di Jawa Timur selama 12 tahun. Saat libur dan pulang ke rumah, sang anak seringkali sulit bangun untuk salat dan malas mengaji. Sang ibu yang khawatir menegurnya, "Kamu itu mondok kok bangun susah, salat susah, udah disuruh orang tua salat, keluar malam mulut," tegur sang ibu. Namun, sang anak yang lelah justru marah
dan membentak, "Ibu saya pengin istirahat, bawa lu." Cerewet lo. Seketika, sang ibu meninggal dunia karena serangan jantung. Penyesalan mendalam menyelimuti sang anak. Saat jenazah sang ibu terus meneteskan air mata, keluarga memanggil sang anak. Setelah sang anak memeluk dan mencium ibunya sambil menangis terseduh, dengan izin Allah, air mata jenazah ibu itu berhenti menetes. Peristiwa ini menunjukkan betapa sakitnya hati seorang ibu yang disakiti, bahkan hingga terbawa mati. Ustaz Yadin menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua dan bahaya menyakiti hati mereka. Ayah meninggal dunia dan hidup kembali, sebuah mukjizat dan pesan ilahi. Puncak dari kisah-kisah luar biasa ini adalah pengalaman meninggalnya ayah Ustaz Yadin, Aki Thalib, pada tanggal 18 Agustus, pukul 4 sore. Kabar meninggalnya Aki Thalib sampai ke Ustaz Yadin yang berada di Jakarta. Ayahnya memang sudah sakit parah, mengidap kanker paru-paru stadium 4 Mei. Ustaz Yadin segera meminta agar jenazah tidak dikuburkan dulu sampai ia tiba di kampung. Sekitar jam 12 malam, setelah perjalanan 8 jam, Ustaz Yadin tiba di kampung. Ia terkejut melihat ayahnya sedang duduk di rumah. Sebagian kain kafannya sudah terbuka. Aki Thalib telah hidup kembali setelah meninggal selama 8 jam. Peristiwa ini membuat heboh seluruh kampung, bahkan diliput oleh Kedutaan Besar Aljazair. Selama 3 jam, Aki Thalib hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Baru sekitar jam 3 pagi, ia bisa bicara. Yang lebih menakjubkan, Aki Thalib langsung beranjak ke masjid, mengumandangkan azan subuh dari menara masjid dengan napas yang luar biasa panjang, seolah penyakit paru-parunya lenyap seketika. Di seluruh warga kampung menangis, haru menyaksikan mukjizat ini. Setelah subuh, Aki Thalib menceritakan pengalamannya. Bintang ia mendengar pengumuman kematiannya sendiri, namun merasa masih hidup. Bintang ia bisa melihat tubuhnya dimandikan, bahkan merasakan sakit saat dadanya ditekan. Ini menjadi bukti bahwa jenazah masih bisa merasakan sakit dan harus diperlakukan dengan lemah lembut. Bintang ketika wajahnya ditutup kapas, ia merasa badannya terbang ke angkasa seperti balon gas. Bintang ia tiba di suatu tempat yang luas tak berujung, dan melihat seluruh orang yang pernah ia mandikan datang menyambutnya. Semua kebaikan yang pernah ia lakukan terlihat jelas seperti rekaman di layar ponsel. Ia mendengar pesan ilahi tentang pentingnya sedekah dan salat. Jika orang mati bisa hidup kembali sebentar saja, mereka akan memilih untuk bersedekah dan salat. Hal ini yang mendorong Ustaz Yadin untuk mendirikan rumah yatim. Bintang ia melihat orang-orang yang baru meninggal keluar dari lubang kematian seperti hologram. Ia tersedot kembali ke dalam sebuah selang raksasa yang berputar-putar, merasakan seperti bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya terbangun kembali di dunia. Setelah pengalaman itu, Aki Thalib hidup lagi selama 3 tahun. Penyakit kanker paru-parunya hilang total, napasnya panjang, dan ia menjadi seorang vegetarian yang ahli ibadah. Ia meninggal dunia pada tahun 1993 dengan wajah tersenyum dan disalatkan oleh ribuan orang. Pelajaran penting dari alam kematian. Kisah-kisah yang dibagikan Ustaz Yadin adalah pengingat berharga bagi kita semua. Bintang hukuman di dunia bagi pelaku gibah menggunjing dan penyebar aib. Bintang azab bagi anak durhaka yang menyakiti hati orang tua. Bintang jenazah masih bisa merasakan sakit, maka perlakukanlah dengan lembut. Tangisan berlebihan keluarga dapat menyiksa jenazah. Ikhlaslah dan doakanlah yang terbaik. Bintang jenazah tidak boleh membawa barang apapun ke liang lahat, termasuk perhiasan atau gigi palsu, karena dapat menjadi azab. Bintang kuburan adalah rumah terakhir almarhum, harus dijaga dan dihormati. Bintang pentingnya memperbanyak sedekah dan salat sebagai bekal di akhirat. Ustaz Yadin menutup pesannya dengan mengajak kita merawat 7 amalia harian Rasulullah, tahajud, salat 5 waktu berjamaah, bagi laki-laki, geluan, membaca Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari, zikir dan doa setelah salat, serta memelihara wudhu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena hidup di dunia hanya sementara.